Apakah ketika kita mengikut Tuhan, kita harus sempurna dulu, baru kita bisa menyembah dan juga melayani Tuhan? Itu harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Dunia itu selalu menuntut yang namanya kesempurnaan. Wah, kamu jadi ketua harus begini, harus begini, dan segala macamnya. Bapak harus sempurna, Bapak harus bisa segala macam, semuanya harus bisa dilakukan secara sempurna, tanpa cacat. Dari kegagalan itu, makanya kita belajar. Semua orang di dunia ini dituntut untuk sempurna. Bukan karena saya tidak sempurna saya jadi gak mau belajar. Apakah kita harus melihat dari kacamata orang lain? Kita tahu itu tanah liat, gak berguna gitu. Tuhan mau membentuk kita lewat proses dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan itu gak melihat kesempurnaan. Saya mau Bapak Ibu ulangin tema ini, tapi di kata sempurna begini ya, kayak Demian tahu kan? Oke, 1, 2, 3. Tak butuh sempurna. Oke, jadi nats khotbah pada malam hari ini itu diambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Oke, saya akan bacakan ayat 27, Bapak Ibu baca ayat 28, dan kita baca secara bersama-sama di ayat 29. 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan nampak di dunia, dipilih Allah. Apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mengendalikan apa yang berarti. Bersama-sama, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan dan juga mengapa judul tema ini bisa muncul, kita harus bertanya dulu, sebenarnya sempurna apa yang dimaksud dalam judul ini? Kenapa kita tidak membutuhkan kesempurnaan? Apakah Tuhan butuh sempurna? Apakah Tuhan butuh seorang pelayan yang benar-benar sempurna? Apakah ketika kita mengikut Tuhan, kita harus sempurna dulu, baru kita bisa menyembah dan juga melayani Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bahwa apakah sempurna ini benar-benar diperlukan untuk melayani Tuhan, untuk memulai? Itu harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Kita boleh lanjut dulu. Tolong dilanjut. Oke, ya, kita mari melihat realitas dari ketidaksempurnaan itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dunia itu menuntut untuk menjadi sempurna. Ya, sempurna bukan hanya di bidang seperti sekolah atau mungkin perkuliahan dan segala macamnya, tetapi segala aspek itu dunia membutuhkan dan menuntut yang namanya kesempurnaan. Ketika kita dalam kondisi bekerja, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sosial, bermasyarakat, di lingkungan gereja, bahkan juga lingkungan pelayanan kita, dunia itu selalu menuntut yang namanya kesempurnaan. Dan inilah sebuah realitasnya dan sebuah kenyataannya. Ketika seseorang sudah menjadi seorang pemimpin, maka sebagai anggota atau mungkin wakil dan segala macamnya, seorang anggota pasti akan menuntut, wah, kamu jadi ketua harus begini, dan segala macamnya. Menuntut yang namanya kesempurnaan sebagai seorang ketua. Itulah realitanya. Ketika kita sebagai seorang kepala keluarga, maka keluarga, saudara, anak, dan segala macamnya menuntut, harusnya Bapak kayak gini dong, Bapak harus sempurna, Bapak harus bisa segala macam, semuanya harus bisa dilakukan secara sempurna tanpa cacat. Itulah kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh minta tolong belakang layarnya kayaknya mati. Oke, kita lanjut aja. Yang kedua itu tidak boleh gagal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kesempurnaan itu merupakan
sesuatu hal yang lengkap dan utuh. Kalau dalam KBB itu artinya utuh dan lengkap tanpa cacat, ya kan? Nah, selain dunia ini menuntut kesempurnaan, itu nggak boleh yang namanya gagal, ya kan? Ketika seseorang sedang berlomba dan melakukan sebuah kesalahan, itu salah satu kesalahan yang mungkin bagi orang lain itu fatal. Kamu tuh nggak boleh gagal, kamu harus terus menjadi sempurna. Hal ini akan berdampak menjadi seseorang kepribadian perfeksionis. Dituntut selalu menjadi sempurna, nggak boleh gagal. Ketika seseorang itu sedang ujian atau mungkin sebagai murid, gurunya itu mendikte muridnya, kamu harus nilai 100. Didikte terus begitu terus. Ya kan? Sehingga pada akhirnya ketika nilainya itu nggak 197, ini menurut pengalaman saya, ketika waktu SD kelas 5, saya dulu waktu itu masih, ya dulu lah, juara 2 di kelas gitu, masih bisa lah untuk juara 2 di kelas. Dan saya selalu terobsesi yang namanya kesempurnaan. Angka 100 itu mutlak bagi saya harus dapatkan itu. Tetapi di suatu ketika saya mendapatkan nilai 97, saya nggak terima sama gurunya. Mister, ini kenapa? Kok nilai saya nggak 100? Harusnya nilai saya 100 dong. Karena sudah terbiasa dengan pola pikir saya harus sempurna, saya harus dapat nilai 100, saya nggak boleh gagal sedikit pun. Padahal dalam realitanya adalah, pembelajaran itu adalah kita belajar dari kegagalan. Tetapi orang lain, atau mungkin guru segala macamnya, dan yang lain-lainnya menuntut bahwa kita nggak boleh gagal. Tetapi jika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai contohnya lah, hal yang paling mudah saja ketika kita belajar naik sepeda, kita pasti akan gagal untuk mengendarai sepeda karena kita ada jatuh, kita mungkin akan nabrak, ya kan? Atau mungkin kaki kita lecet karena tergores. Dari kegagalan itu makanya kita belajar. Tetapi pada kenyataannya itu nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Semua orang di dunia ini dituntut untuk sempurna, nggak boleh gagal sama sekali. Itulah kenyataannya. Nah, dari dua hal tadi, ketika dunia menuntut sempurna dan nggak boleh gagal, maka akan berimpact kepada pemahaman kita terhadap Tuhan. Kok bisa? Apa impactnya? Yaitu pandangan bahwa Tuhan juga menuntut sempurna. Yang ketiga ini, luka dunia masuk dalam pemahaman Kristen. Kita akan bahas dalam kehidupan rohani dan khalayak orang Kristen di luar sana, bahwa kita tidak pasti sering dengar lah perkataan ataupun kalimat yang sering terucap dari teman-teman yang mungkin nggak pernah ke gereja atau mungkin udah lama nggak gereja. Mereka bilang, ketika kita ngajak mereka, cuy, ayolah gereja hari Minggu. Aduh, gimana ya, bukannya gue nggak mau gereja, sambil garuk-garuk kepala biasanya. Bukannya nggak mau gereja sih, tapi ya lu tahu sendiri lah, hidup gue aja begini, berantakan. Mereka menganggap dan berpikir ketika mereka itu datang kepada Tuhan, ketika mereka itu datang untuk menyembah Tuhan, mereka harus benar-benar 100% sempurna. Itu impact apa? Karena yang tadi itu dunia menuntut kesempurnaan. Karena hal itu, dia berpandangan bahwa Tuhan juga seharusnya melihat kesempurnaan. Seharusnya ketika pelayan-pelayan dan juga hamba Tuhan, itu nggak boleh. Kita juga menyembah Tuhan harus sempurna. Nggak boleh berdosa. Jadi dia semakin menjauh, nggak mau ke gereja, ya kan, nggak mau ibadah. Dibilang pelayanan, masih belum layak gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah trauma. Trauma itu biasanya timbul dari ketakutan-ketakutan di masa lalu yang mungkin terbawa sampai umur yang cukup dewasa. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin dirasakan oleh orang-orang di luar sana yang menyebabkan ketidakinginan untuk datang ke gereja atau segala macamnya. Karena jika melihat beberapa kasus
saya pernah baca berita gitu di detik.com gitu kan, ada seorang kayak pendeta botak gitu, pendeta botak. Kalau di gerejanya itu kayak rohani banget, alim. Tetapi tiba-tiba muncul berita dia ngebunuh salah satu jemaatnya, cewek, ibu-ibu gitu. Ya kan? Kita mungkin ada beberapa traumatik yang membuat seseorang itu jadi tidak bisa datang gereja dan segala macamnya. Nah, dari keempat hal ini itu merupakan realitas ketidaksempurnaan. Ya kan? Dari yang awalnya kita dituntut untuk sempurna, dituntut untuk nggak boleh gagal, semuanya harus 100% tanpa cacat. Sehingga kita menggiring pemahaman dan pemikiran tersebut kepada bahwa Tuhan juga harus membutuhkan orang yang sempurna. Boleh lanjut? Ya, kita mau masuk dulu ke konteks perikop 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 ini. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat secara konteks perikopnya ini, Paulus itu sedang memberitahukan kepada jemaat Korintus, yang dimana pada saat itu jemaat Korintus itu memilih atau mungkin mengkubukan beberapa anggota gitu. Jadi mengkelompokkan gitu. Jadi ada yang namanya kubunya Petrus, ada yang kubunya Apolos, kubunya Kefas, dan mungkin mengikuti Kristus tanpa pemimpin. Nah, di sini ada gambarannya. Lebih milih Petrus nggak sih? Retorikanya bagus. Retorika itu kemampuan untuk berbicara, untuk memikat, dan juga mempengaruhi orang lain. Itu retorika. Lalu mending Apolos nggak sih? Ya kan? Jadi mereka itu sudah mulai memilah dan memilih para pemimpin-pemimpin gerejanya berdasarkan yang pertama, kepandaian, keahlian, kemampuan berbicara, berretorika, atau mungkin pengalaman yang dimiliki oleh Petrus karena dia bersama-sama dengan Yesus. Mereka mulai tidak mau lagi dengan yang namanya itu memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh jemaat. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 18 sampai ke 31, nih mana ya? Nih di ayat 22 juga dikatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, jadi ada banyak sekali pada saat zaman itu bukan hanya mengenai tentang pemimpin-pemimpin gereja, tetapi beriringan dengan yang namanya budaya-budaya orang Yunani. Pada saat zaman itu juga filsafat itu sangat terkenal, terutama di kalangan orang Yunani. Bahkan orang Yahudi pada saat itu dibilang, kayaknya lu bodoh ngikut Tuhan gitu. Lu mikul salib Yesus tuh bodoh. Kalau pada saat zaman itu. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa sebuah pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Ya. Kita sebagai seorang Kristen seringkali dianggap bodoh oleh orang lain. Bagaimana tidak bodoh? Kita mau disuruh memikul salib, ya kan? Ketika dilempar batu, kita balasnya pakai roti, ya kan? Ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Aneh banget, absurd gitu. Itu nggak sesuai dengan hukum dunia. Kalau misalnya kita dipukul, ya pukul balik, gitu kan? Itu hal yang dianggap oleh mereka itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi kita orang Kristen, seperti Paulus yang bilang bahwa itu merupakan keselamatan dan kekuatan Allah. Oke, jadi demikian konteks perikop dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29, di mana jemaat Korintus ini memilih-milih pemimpinnya. Ada Apolos, Kefas, Petrus, mereka memilih-milih berdasarkan kepandaian dan standar mereka. Oke, boleh lanjut? Nah, mari kita lihat mengapa manusia itu haus akan kesempurnaan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat orang-orang yang benar-benar perfeksionis.
Dulu waktu saya zaman SMK itu ada beberapa orang kalau misalnya nggak perfect gitu ya untuk ngerjain sesuatu, dia bakal di situ terus dan mungkin akan pulang lebih lama daripada kita. Ketika seseorang atau teman saya itu sedang mengerjakan motor sebagai contoh, misalnya nih kayak ganti oli gitu. Nah, itu kayak kotor dikit di bagian bautnya itu, kalau kita ya udah pasang-pasang aja. Ya kan? Tapi kalau dia tuh bener-bener harus bersih, rapi, dan bener-bener perfect lah. Harus sempurna banget. Nah, kenapa manusia itu haus akan kesempurnaan? Saya membaginya menjadi 4, mungkin ada banyak hal lagi, tetapi saya membaginya menjadi 4, yaitu pertama, tuntutan dunia. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa dunia itu menuntut yang namanya kesempurnaan. Tidak hanya di lingkup sekolah, tetapi gereja mungkin bisa, atau mungkin masyarakat, keluarga, teman-teman, dan segala macamnya. Lalu yang kedua, perbandingan diri dengan orang lain. Ya kan? Ketika seseorang itu membandingkan diri dengan orang lain, sepertinya saya tidak mampu deh. Kayaknya kurang jago untuk bisa menandingi si A, sehingga timbul untuk menjadi rasa sempurna, membandingkan diri. Padahal pada sebenarnya adalah setiap manusia itu memiliki yang namanya otentik. Kita itu diciptakan berbeda-beda. Karena itu yang namanya otentik. Ya kan? Meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lalu yang ketiga itu luka ketidaklayakan. Ya, maksudnya luka ketidaklayakan itu ada beberapa orang yang mungkin saat dulunya diremehkan ya. Saat dulunya diremehkan, sebenarnya kamu itu nggak layak, kamu itu cocoknya itu jadi gembel. Itu contoh. Kamu tidak cocok, kamu nggak bakal bisa deh sukses segala macem. Dari pemikiran itu, dari perkataan orang lain itu timbul yang namanya rasa untuk menjadi sempurna untuk setiap apa yang dia lakukan. Lalu yang keempat, standar diri yang dibuat media sosial. Ya, ini sering banget di kalangan anak muda, bukan hanya standar diri yang dibikin oleh diri sendiri atau lingkungan ya, tetapi dibuat media sosial. Itu bener-bener ada tahu. Terutama di TikTok ya. Terutama di TikTok, bahwa ada yang mengatakan bahwa pasangan itu harus bener-bener terus serasi. Gak ada berantem-berantemnya. Gitu. Itu standar untuk pasangan. Lah, kalau misalnya kita melihat bahwa realitanya nggak kayak gitu. Justru karena kita beda, punya pemahaman yang beda, pemikiran berbeda, kita berdiskusi untuk saling memahami satu sama lain. Tetapi ada beberapa mereka udah tahu nih salah nih standar TikTok gitu kan, tapi tetap diikutin. Mereka nggak berpikir dulu, bener nggak sih pernyataan ini, bener nggak sih? Ada lagi yang membuat standar diri di media sosial mengenai kesuksesan harus dicapai di umur 23 tahun. Wah, yang umur 24 sepertinya saya sudah terlambat. Tidak bisa lagi untuk sukses. Nah, standar-standar seperti itu yang membuat manusia itu haus akan kesempurnaan. Setelah kita mengetahui mengapa manusia itu haus akan kesempurnaan, kita harus mengetahui dua hal. Kesempurnaan dunia dan juga kesempurnaan Injil. Kesempurnaan dunia itu karakter sempurna tanpa cacat. Nah, ini menarik untuk dibahas. Karena karakter itu biasanya itu sering diingat orang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita itu manusia yang penuh dengan emosi. Ya, ketika seseorang itu mengatakan hal yang menyangkut paut dengan emosi, kita lebih gampang ingat. Sebagai contoh, ketika saya mengatakan hal yang menyakitkan bagi Bang Dasman, contoh nih, kayak pokoknya menyakitkan lah gitu. Mungkin itu akan tertanam di benaknya Bang Dasman. Mungkin kita udah lupa yang ngomong, tetapi secara tidak sadar itu tertanam karena kita manusia yang penuh dengan emosi. Nah, lalu karakter ya. Ketika seseorang itu sudah menjadi pemimpin, ini contoh saja. Kita mengambil hal yang paling sederhana, contohlah Pak Gembala kita gitu. Wah, dia Pak Gembala nih. Pak Gembala itu kan harusnya orangnya baik ya, rajin, bertutur kata lembut, tidak suka marah-marah, rajin menabung dan segala macamnya. Tiba-tiba Pak Gembala marah. Wah, gimana sih kamu? Pelayanan aja nggak bener gini-gini segala macam. Pokoknya ada lah gitu-gitu. Nah,
Terus dia berpikir, wah ini gembalanya nggak bener nih, salah saya masuk gereja. Keluarlah saya dari gereja ini, nggak bener tuh gembalanya. Lah, padahal Pak Gembala juga manusia. Kita selalu menuntut orang lain atau mungkin karakter orang lain. Karakter siapapun, mungkin pemimpin, bos kita, segala macam. Untuk menjadi sempurna, nggak boleh melakukan kesalahan satu kali pun. Kalau kita ulik lagi, ya karena manusia ya udah. Manusia itu tidak akan luput dari namanya kesalahan. Tetapi kesempurnaan dunia itu seperti itu. Lalu yang kedua karir. Ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika karir itu bagus, maka itu akan menjadi sempurna di mata orang lain. Ketika kita sudah menjadi manajer atau direktur atau mungkin pemimpin apa, segala macam lah, itu semakin terlihat sempurna. Finansial yang sukses. Jadi kondisi ekonomi nggak ada lagi yang namanya dompet-dompet kering tuh, ya kan? Yang ada sisa cuman 5.000, nggak ada tuh. Mereka dunia itu menurut dunia yang sempurna itu banyak duitnya, ekonominya itu lancar gitu. Tapi kesempurnaan yang dimasuk Injil itu berbeda. Hati itu berfokus kepada Tuhan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika hati itu berfokus pada Tuhan, kita bukan hanya dalam beribadah saja kita melakukan hal yang baik, tetapi dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan atau mungkin bertutur kata, itu kita mengingat Tuhan. Lalu yang kedua, sikap rendah hati. Ya, sikap rendah hati ini mungkin sangat simpel untuk diucapkan ya, tetapi terkadang kita sudah seringkali menjadi pelakunya. Ya, ada beberapa jokes yang mungkin bukan jokes sih, brandingan kalau misalnya sama Pak PR gitu. Pak PR itu membrandingkan dirinya sebagai Bapak Pendeta Rendah Hati gitu. Jadi setiap kita ngobrol atau mungkin sedang bercanda gurau, pasti ya ingat dulu, namanya juga pendeta rendah hati, ya gitu kan. Nah, tetapi terkadang ketika kita memiliki sesuatu atau mungkin sudah merasa lebih dari orang lain, sikap rendah hati itu hilang. Kenapa bisa hilang? Bukan hanya sama manusia, tapi sama Tuhan. Contoh nih, yang pertamanya misalnya ambil contoh. Ketika seseorang itu sudah punya kerjaan atau memegang duit, katakanlah udah punya gaji gitu. Yang tadi sebelumnya lagunya itu lebih ke arah yang mellow ya. Mungkin terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Itu sebelum dapat kerjaan, sebelum dapat uang, ya kan? Ketika sudah dapat uang, lagunya beda lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Jadi lagunya itu berbeda-beda tergantung kondisi yang dialami oleh seseorang. Ketika sedang tidak ada uang, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, ya kan? Galau gitu. Mungkin kalau misalnya kondisinya tidak sesuai dengan keinginannya dia, mungkin dia juga nggak bakal nyanyi ya. Tetapi ketika dapat berkat, barulah dia berterima kasih kepada Tuhan. Ya berbeda-beda dari setiap pengalaman orang ya. Boleh lanjut? Ya, kita masuk ke dalam sebuah pandangan dan juga pemahaman. Ya, ketidaksempurnaan bukan alasan tidak bertumbuh. Kenapa begitu? Ada dua pandangan di sini yang saya coba analisis dan juga pahami. Manusia itu tidak sempurna. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan seperti ini. Manusia itu tidak sempurna. Jadi tidak perlu. Apa itu yang namanya belajar, bertumbuh? Kita tidak memerlukan hal itu. Karena pada dasarnya manusia itu tidak sempurna. Lalu yang kedua, saya manusia kotor dan berdosa, serta tidak sempurna. Lebih baik saya tidak datang pada Tuhan. Nah, pemahaman seperti ini, itu sebenarnya itu kesalahan untuk memahami. Dia tahu bahwa dia itu tidak sempurna, tetapi dia nggak mau belajar dan bertumbuh. Seharusnya, karena saya tidak sempurna, maka saya harus belajar dan bertumbuh jadi lebih baik. Bukan karena saya tidak sempurna, saya jadi nggak mau belajar,
Itu pemahaman yang keliru gitu. Karena saya orang berdosa dan tidak sempurna, maka saya harus datang pada Tuhan, yakni sang kesempurnaan itu sendiri. Ya kan? Udah tahu gitu. Tetapi malah menjauh dan segala macamnya. Kita harus mengakui bahwa kita tak luput dari yang namanya dosa dan juga kesalahan. Tapi itu bukan merupakan sebuah alasan untuk kita tidak datang pada Tuhan. Ini juga salah satu firman Tuhan yang menurut saya menegur diri saya juga. Karena sebenarnya saya nggak suka menyampaikan firman Tuhan karena selalu menyindir diri saya. Kalau saya bilang seperti itu, firman Tuhan yang disampaikan di depan ini, yang saya juga ikut untuk menyampaikan, pasti selalu memperingati diri saya. Ketika saya sedang mungkin saya merasa bahwa saya sedang jauh dari Tuhan, bukannya memilih untuk datang pada Tuhan, saya lebih baik menjauh. Tapi ketika saya sedang happy, sedang dalam kondisi yang diberkati dan segala macamnya, saya datang ke gereja, saya bersuka cita gitu. Itu merupakan hal yang salah sebenarnya, hal yang keliru. Tetapi marilah kita sama-sama belajar ketika kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, marilah kita datang kepada Tuhan dengan mengakui bahwa kita tidak sempurna. Oke, boleh lanjut? Oke, kita masuk ke dalam kelemahan adalah pintu. Pintu apa sih yang dimaksud? Ya, ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa bahwa kita punya segalanya, kita punya semuanya, apapun yang saya lakukan di dunia ini pasti berhasil. Dengan confident yang seperti itu akan berdampak kepada pemahaman saya nggak perlu Tuhan. Mungkin kalau misalnya duitnya 1M gitu kan, 10 juta segala macam lah, udah banyak banget duitnya, akan membuat bahwa dirinya itu bisa melakukan segala hal. Sehingga nih, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Manusia sering merasa kuat tanpa Tuhan, menutup kelemahan di hadapan Tuhan. Elah Tuhan, saya mah kuat, saya mah nggak butuh kamu. Kamu mah apa sih? Kayaknya hayalan fiksi doang kayaknya. Mungkin seperti itu, ya kan? Itu karena ketika seseorang itu sedang merasa dalam puncak atau mungkin dalam kondisi yang lebih baik. Tetapi dalam kelemahan, ketika manusia itu sedang lemah, maka itu merupakan sebuah pintu, ya kan? Coba kita buka ayat Alkitab kita di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ini ayat Alkitab, ini hanya potongannya saja, tapi kita baca secara penuh. Dua Korintus 12 ayat 9. Ya, biar saya bacakan. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun mengenai aku. Puji Tuhan. Ya, pintu yang dimaksud di sini adalah pintu untuk membuat bahwa kuasa Tuhan itu turun menaungi kita. Ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kita dalam kondisi yang mungkin tidak berdaya, kita mulai datang kepada Tuhan, mulai berdoa kepadanya, ya kan? Supaya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mau bahwa bukan hanya ketika sedang kuat saja, tetapi Tuhan mau juga bahwa ketika dalam kondisi yang lemah, kita itu datang kepada Tuhan agar kuasa Tuhan itu turun menaungi kita. Boleh lanjut, Rey? Nah, mari kita melihat pandangan. Bagaimana kita melihat pandangan tentang diri kita? Apakah kita harus melihat dari kacamata orang lain? Ataukah kita harus melihat dari pemahaman kita sendiri atau bagaimana?
Jadi melihat diri itu melalui kacamata Injil adalah dengan kita cara melihat diri sebagai bejana yang dibentuk Tuhan, bukan melihat diri melalui kacamata dunia. Ya, lagu yang sering kita nyanyikan, bagaikan bejana, siap dibentuk. Ya kan? Nah, lirik ini itu kita nggak asing. Kita sering nyanyiin bagaikan bejana, siap dibentuk. Artinya, kita tuh awalnya tanah liat, nggak berguna. Gitu. Ya kan? Kita tuh awalnya tanah liat, tapi Tuhan mau membentuk kita. Yang tadi awalnya cuma seonggok tanah liat, yang mungkin tidak ada nilainya di mata dunia, di mata orang lain, ya kan? Tetapi dengan Tuhan mau membentuk kita lewat proses dalam kehidupan sehari-hari, lingkup sosial, dan bermasyarakat. Boleh lanjut, Rey? Kita juga melihat bahwa adakah tokoh Alkitab yang tidak sempurna yang dipakai oleh Tuhan? Banyak sekali. Musa itu seorang yang gagap, ya kan? Itu kalau misalnya berdiri di depan orang, itu kayak gelagapan, terbata-bata ngomongnya. Tapi Tuhan mau pakai dia sebagai pemimpin. Nah, artinya Tuhan itu nggak melihat kesempurnaan, ya kan? Sehingga akhirnya Musa ini bisa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, meskipun tidak sampai Kanaan ya, tetapi berhasil untuk keluar dari tanah Mesir. Lalu yang kedua, Daud mengalahkan Goliat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ini sangat cerita yang sangat luar biasa, sangat kita kenal. Dia mungkin anak bungsu, ya kan? Pekerjaannya cuma menggembala domba, tapi Tuhan mau pakai dia gitu, untuk mengalahkan Goliat. Kenapa nggak pakai abang-abangnya? Abang-abangnya kan tentara gitu kan. Lah si Daud cuman penggembala domba, tiap hari bawa tongkat, ya kan? Tapi Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat. Sungguh luar biasa, mind blowing banget tujuan Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang dimaksud Tuhan. Lalu yang ketiga, Gideon, seorang penakut. Ada yang tahu kisah Gideon? Ya, jadi Gideon itu kalau dari ceritanya itu di Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim, di situ diceritakan bahwa ketika seorang Israel itu sedang ditindas oleh bangsa Median, ya kan? Dia itu malah bersembunyi, padahal dia orang Israel juga, ya kan? Dia malah bersembunyi, takut, iyalah takut, orang banyak bala tentara gitu kan, sampai beribu-ribu datang untuk menindas orang Israel. Tetapi Tuhan pakai si Gideon ini, meskipun dia penakut, menjadi pemimpin yang untuk memberantas bangsa Median yang memberantas Israel ini. Dia menjadi pemimpin yang mengalahkan bangsa Median. Lalu yang keempat, Petrus yang impulsif. Ya, kita tidak perlu berpanjang lebar bahwa Petrus itu seperti yang kita ketahui memotong telinga imam besar ya kan? Memotong telinga gitu. Padahal di samping atau di dekatnya itu ada Yesus, ya kan? Sangat emosian gitu. Jadi tidak lagi berpikir bahwa apa sebenarnya maksud hal ini. Tapi dia langsung motong tuh telinga. Wah. Ya kan, habis itu jatuh telinganya, dipasang lagi sama Tuhan gitu. Sungguh luar biasa gitu. Meskipun kalau menurut saya agak lucu karena langsung motong telinganya putus, ya kan? Telinganya langsung putus, langsung dipasang lagi sama Tuhan. Tetapi Tuhan pakai kok si Petrus ini, meskipun dia impulsif, emosian, ya kan? Tuhan pakai dia. Pertanyaannya adalah, siapakah kita? Ya mungkin kita tidak besar di mata orang lain, kita tidak besar di mata dunia, kita hanya seseorang gitu, yang mungkin berada dalam komunitas gereja
atau mungkin berada dalam keluarga yang tidak terlalu besar. Tetapi mungkin dari hal itu, Tuhan mau pakai kita. Dari keempat tokoh Alkitab ini, mungkin masih lebih banyak lagi tokoh Alkitab, Tuhan sungguh pakai luar biasa. Seorang yang gagap bisa menjadi pemimpin Israel, anak bungsu yang mengalahkan musuh yang besar, seorang yang penakut dipakai Tuhan untuk memimpin perang, seorang yang impulsif, yang emosional, itu dipakai Tuhan juga. Sungguh luar biasa. Kita nggak tahu rencana Tuhan. Boleh lanjut ya? Maka Tuhan itu tidak menuntut kita sempurna. Tetapi Tuhan itu mau kita terus bertumbuh. Ini ya, Tuhan itu nggak menuntut kita sempurna kok. Buktinya tokoh Alkitab yang tadi. Banyak sekali tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan tidak sempurna, tetapi Tuhan mau untuk terus bertumbuh. Pertumbuhan itu nggak harus langsung besar, sangat cepat, tapi dimulai dari hal kecil. Hari demi hari, baik secara sikap, perbuatan kita, kebiasaan, cara kita berbicara, dan tanggung jawab kita. Dari hal-hal itu, maka Tuhan akan memimpin kita untuk bertumbuh. Lanjut ya, maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tak butuh sempurna. Tuhan hanya butuh hati yang mau datang, mau berubah, dan mau dibentuk. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Akhirnya kita dapat merenungkan firman Tuhan ini bahwa kita mau bertumbuh bukan untuk dan harus menjadi sempurna, tetapi bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan.